Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Sundari Sukoco. Saya guru produktif akuntansi di SMK Negeri 1 Tirtamulya. Kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai empati dan perencanaan materi pembelajaran dalam sesi Semangat Guru 2. Ya, yang pertama kita pahami bahwa empati itu adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain, ya. Nah, perkembangan empati itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu empati global, kemudian ada empati egosentrik, ada empati kognitif, dan ada empati abstrak, ya. Bagaimana perencanaan materi pembelajaran yang menerapkan empati di dalamnya? Yang pertama, itu dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain termasuk siswa kita sendiri. Ya, jadi kita harus memahami siswa. Kemudian yang berikutnya adalah bisa menerima orang lain dengan apa adanya orang tersebut. Selanjutnya, bisa memandang satu keadaan dari sudut pandang orang lain, ya. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Yang selanjutnya adalah bisa mengantisipasi orang lain, ya. Itu adalah perencanaan materi pembelajaran yang terdapat empati di dalamnya. Kemudian bagaimana sih cara melatih empati? Nah, yang pertama itu adalah lakukan kontak mata dengan orang lain atau dengan siswa kita, ya. Yang kedua, berikan respon yang sesuai. Selanjutnya, menghindari gangguan, kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain. Ini penting ya, kita tidak boleh atau tidak diperkenankan memotong pembicaraan orang lain. Selanjutnya, lakukan transisi peran. Jadi pergantian peran ya, ketika siswa berbicara, setelah selesai baru kita yang berbicara. Kemudian ada parafrase, ya, yaitu menjelaskan kembali dengan bahasa kita sendiri, ya. Itu adalah beberapa cara untuk melatih empati. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita menerapkan empati dalam materi pembelajaran? Yang pertama itu kita harus mendengarkan dengan empati. Kita harus mendengarkan siswa kita dengan penuh perhatian. Nah, karena di dalamnya itu kita belajar untuk mengenali emosi diri sendiri dan juga mengenali emosi orang lain. Kita harus bisa membaca situasi, ya. Kita dengarkan apa yang mereka utarakan, kita pahami karena dalam diri seseorang itu ada emosi-emosi yang berbeda, ya. Kemudian kita harus bisa mengenali situasi dengan empati. Kenali situasi lingkungan di sekolah atau di kelas kita. Yang pertama itu dengan mengenali kebutuhan siswa kita. Kita harus pandai melihat bahwa kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan siswa di kelas tersebut, ya. Kemudian ada juga kita harus menggali aspek kognitif, afektif, dan behavior, ya. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan jika kita ingin menerapkan empati dalam materi pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak kepada guru-guru semua untuk ikut serta dalam Semangat Guru 2 atau Semangat Guru yang berikutnya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.